Selamat siang, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya. Sudah yang baru pertama kali. First comer ada. So yang baru pertama. Semua udah pernah semua. Puji Tuhan. Oh ada? Ada? Oh ya ada satu. Mari kita beri sambutan yang meriah. Selamat datang Pak, ya ada di belakang sana. Nanti dari Asyir memberikan love gift, kenang-kenangan. Saudara gereja Happy Family Center memiliki satu visi, changing the world through family. Mengubah dunia melalui keluarga. Bagi saudara anak-anak muda yang belum berkeluarga, saudara-saudara sekalian, kita adalah keluarga di dalam Kristus. Amin. Yang jauh menjadi dekat karena iman kita kepada Kristus. Gereja ini memiliki satu misi sudah untuk menjadi gereja yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Melalui pengajaran, teaching, melalui penyembahan, worship, melalui misi, mission, dan juga pemuritan, discipleship. Saudara sekalian, dan setiap bulan ada subtema yang boleh mengarahkan setiap khotbah kebenaran firman Tuhan. Dan di bulan Februari di minggu yang terakhir, saudara minggu yang akan datang memasuki bulan Maret, sudah dipersiapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus dengan subtema yang baru. Dan bulan ini masih dengan subtema The Power of Faith, kuasa iman. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita menerima firman berhubungan dengan iman. Saudara-saudara sekalian, itu semuanya seringkali ditujukan supaya kita punya iman yang bertumbuh. Iman yang besar. Iman yang memindahkan gunung persoalan dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah kalau dia tidak hidup di dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa saja yang kita harapkan sebagai orang yang percaya, dasarnya adalah iman. Bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan seringkali kita diajar untuk sungguh memiliki iman kepada Kristus. Kita belum pernah melihat surga, tetapi kita percaya surga itu ada karena iman. Amin. We walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan kita. Tetapi sudah iman kita yang tertuju kepada Kristus. Tidak berhenti sampai membawa kita memiliki satu keyakinan bahwa kalau kita percaya Yesus begitu meninggalkan dunia ini, Tuhan sudah menyiapkan rumah yang kekal di surga. Bukan hanya itu, tetapi saudara, iman yang dibutuhkan untuk membawa kita menjalani hidup sehari-hari, itu yang menurut saya lebih tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, mati itu gampang, tetapi menjalankan hidup di tengah persoalan, di tengah keadaan yang terus berubah, itulah yang tidak mudah. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, living in faith. Hidup saudara sekalian di dalam iman. Mempraktekkan iman di dalam hidup keseharian kita seperti apa. Sudah saya akan mengambil tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya seorang yang bernama Paulus. Hidupnya berubah 180 derajat ketika dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Saudara, sebagai hasil dari kehidupannya yang fokus kepada Kristus, memberitakan firman Tuhan. Di masa tuanya dia masuk ke dalam penjara. Dan dari penjara di kota Roma, dia menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dari sini sudah kita melihat ciri kehidupan orang yang mempraktekkan iman yang benar, iman yang teguh. Yang pertama, saya mendapati mental yang kuat seperti baja.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada peribahasa Rusia kuno yang berkata bahwa palu menghancurkan kaca, tetapi palu membentuk baja. Apakah saudara adalah sekeping kaca yang ketika saudara sekalian ada palu persoalan dalam hidup ini, kekerasan dalam hidup mengenai kaca, jiwa yang seperti kaca akan langsung hancur, putus asa. Lalu kemudian sudah berapa banyak di tengah keputusasaan membunuh diri atau meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kaca juga berbicara jiwa yang sangat rapuh. Ketika ada orang-orang yang mungkin perkataannya seperti palu, berapa banyak saudara gampang tersinggung, marah, bermusuhan, kepahitan. Dan pada akhirnya itu menjadi satu bumerang dalam hidupnya. Tetapi kalau kita memilih menjadi seperti baja, ketika palu yang keras menghantam kehidupan kita seperti baja, maka sudah baja tidak akan hancur, tetapi baja akan semakin terbentuk. Itulah sudah saya melihat di dalam kehidupan Paulus. Di tengah penderitaannya, di dalam penjara, sudah dia tidak memiliki istri, tidak punya anak. Di tengah-tengah masa tua, di mana saudara dia juga tidak sehat, begitu banyak kelemahan-kelemahan fisik yang dialaminya. Juga dia tidak punya deposito simpanan di mana masa tuanya, tidak. Tetapi sebagai ganti dia minta dikasihani jemaat-jemaat yang dia tulisi surat. Tetapi sudah kita bisa lihat mentalnya kuat seperti baja. Di tengah penderitaan dia tetap memikirkan dan mendoakan jemaat. Mari kita melihat itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Dan Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Bayangkan. Kalau saudara tidak tahu sejarah penulisan ini, saudara mengira bahwa Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dia bisa memperhatikan jemaatnya dan dia juga bisa mendoakannya dengan sukacita. Tetapi saudara, ketika kita tahu bahwa orang ini sendiri sedang mengalami satu kehidupan yang menyesakkan di masa tuanya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat inilah praktek iman hidup orang benar. Di tengah penderitaan tetap bisa memikirkan, mendoakan jemaat. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak Ibu sudah hidup di dalam iman. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya untuk mencari keuntungan diri kita sendiri. Pada umumnya gereja karismatik mengajarkan kalau saudara bertumbuh dalam iman supaya kita lebih sukses, supaya kita lebih diberkati, supaya kita lebih berhasil, lebih bahagia. Saudara sekalian, jika tidak hati-hati, iman kita saudara walaupun kepada Kristus, tetapi sebetulnya kita sedang memanipulasi Kristus untuk keuntungan kita. Untuk tujuan hidup kita. Tetapi hari ini kita melihat saudara, iman yang benar justru adalah iman yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara melihat mental yang begitu kuat di dalam kehidupan Paulus. Tetapi bukan hanya dia. Pengikut-pengikut yang lain sebelumnya sudah saya percaya ketika Paulus yang dulunya adalah seorang penganiaya orang percaya.
Termasuk salah satu saudara yang dianiaya, dirajam batu, bernama Stefanus. Saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana mental yang kuat seperti baja. Tidak takut menghadapi kematian karena nama Kristus. Saudara-saudara sekalian, di tengah rasa sakit yang luar biasa, Stefanus ketika dia menyaksikan mengenai kebenaran imannya di dalam Kristus, orang-orang Yahudi tidak tahan mendengar kesaksian itu. Dia diseret keluar kota dan dia dihukum rajam batu. Tetapi bagaimana responnya? Stefanus bukanlah sepotong kaca yang hancur. Ketika palu hukuman penganiayaan menimpa hidupnya, dia menjadi seperti baja yang terbentuk begitu kuat. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 59 dikatakan, sedang mereka, yaitu orang banyak itu, melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita bukan semata-mata bahagia. Bukan semata-mata sukses dan berhasil. Sudah apa yang dialami oleh Stefanus saya sangat percaya. Itu begitu mengusik hati Saulus sebelum dia mengubah hidupnya menjadi Paulus. Kenapa orang mau mati dengan rasa sakit yang luar biasa, dirajam batu loh saudara, bukan dipenggal kepalanya, bukan di atas kursi listrik, bukan ditembak, tapi dirajam batu. Matinya tidak 5 menit, mungkin berjam-jam saudara ya, mati pelan-pelan dengan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi bukannya caci maki, sumpah serapah, kekecewaan, kepahitan yang keluar dari mulutnya. Saudara, firman Tuhan berkata Stefanus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia meneladani kehidupan Kristus. Seharusnya inilah menjadi tujuan hidup setiap orang yang percaya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Kristus. Dan kuasa kebangkitannya. Lalu kemudian saudara sekalian dikatakan bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Dan menjadi serupa di dalam kematian. Sampai titik darah penghabisan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Saudara-saudara sekalian, sebaliknya di detik-detik terakhir kematian, Stefanus mengucapkan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Setelah sebelumnya dia dicambuk, saudara sekalian, kepalanya penuh dengan darah, kepalanya diberi mahkota berduri, sekujur tubuhnya diberi cambukan yang berduri, kedua tangannya dilubangi paku, kakinya digantung 6 jam. Bapak Ibu saudara sekalian, dicemooh, dihina, diludahi. Kalau saudara dan saya alami itu mungkin mental kita sudah ancur-ancuran. Tetapi saudara sekalian, hidup di dalam iman kepada Kristus membawa kita melihat Kristus di atas kayu salib. Yang keluar adalah satu perkataan yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ciri yang kedua, orang yang hidup di dalam iman memiliki karakter yang agung seperti seorang raja. Tentu seorang raja yang bijak. Sudah, mari kita melihat di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 dan Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, inilah iman yang harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Karakter yang agung seperti Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Fokus hidupnya bukan tertuju kepada diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, fokus hidupnya tertuju kepada kehendak Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita. Fokus hidup kita bukan kepada apa yang kita mau, Tuhan harus berikan. Nah, ini bedanya saudara, semuanya pakai kata iman. Tetapi iman apa? Iman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Atau sudah iman untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Thy will be done. Jadilah kehendakmu. Ketika Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Apakah saudara hari ini bisa berkata seperti itu? Ya, siapa saudara pemimpin di Indonesia yang sering mengucapkan ini? Ahok ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Dia nggak takut mati. Saya yakin dengan cara kepemimpinannya seperti itu. Sangat vokal ya. Cenderung mungkin sudah bagi orang yang melakukan hal-hal yang buruk kasar sekali. Sebetulnya kalau orang nggak melakukan yang salah ya nggak ngefek. Sama seperti kalau saudara nggak punya bisul. Mau dipukul-pukul begini nggak apa-apa. Tapi kalau saudara punya luka, punya bisul, jangankan dipukul. Ya dipegang aja kita bisa jerit. Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Ahok sebagai duta Kristus. Tapi dia bukan berkhotbah di gereja. Dia sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya yakin banyak yang gak senang, banyak yang nyantet dia, pasti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana fokus hidupnya bukan kepada diri sendiri. Dia tidak takut mati. Kalau memang harus mati, mati adalah keuntungan. Tuhan sudah mempersiapkan rumah yang jauh lebih baik. Hidup yang jauh lebih baik tanpa penderitaan, tanpa air mata. Surga. Tetapi mana yang harus kupilih, kata Paulus, aku tidak tahu. Saudara sekalian, dan dia berkata, lebih perlu aku tinggal di dunia untuk kamu, karena kamu. Supaya hidup bisa menguatkan jemaat. Supaya hidupnya bisa berbuah. Hidupnya bisa memenangkan semakin banyak orang datang kepada Kristus. Karakter yang begitu agung. Saudara, kita sudah lihat hari-hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Pada masa akhir akan datang masa yang sukar. Orang mementingkan diri sendiri. Egonya tinggi sekali. Kenapa sudah banyak rumah tangga muda yang hancur? Kenapa sudah? Enggak kurang-kurang orang tuanya mempersiapkan perkawinan yang luar biasa. Priwetnya di luar negeri. Ada yang sampai priwetnya di 3 negara. Waduh, kurang apa. Pesta yang luar biasa, makan, minum. Belum lagi saudara tukar nampannya. Wah, udah barang-barang branded semua sudah disiapkan rumah. Tapi berapa banyak pernikahan-pernikahan yang besar seperti itu berakhir dengan kehancuran. Apa penyebabnya? Kau sudah berkata, oh itu ada yang berzina, oh ada yang kasar, oh itu cuma on the surface. Itu hanya permukaannya saja. Jauh pada akarnya adalah egois. Tidak mau mengampuni. Tidak mau mengalah. Bayangkan saudara suami istri dua-duanya menang. Ya enggak mungkin. Harus ada satu yang mau mengalah. Ya, mengutip perkataan hamba Tuhan lain katanya, yang waras itu yang ngalah. Berarti kalau enggak ngalah, ya saudara sebut sendirilah ya. Tidak waras kan. Nah, kalau dalam satu rumah tangga dua-dua enggak waras, ya hancur. Saya melihat egoisme itu menjadi sumber utama. Bapak Ibu Saudara sekalian, praktek iman dalam hidup rumah tangga. Jika sudah di dalamnya tidak fokus kepada diri sendiri. Tidak fokus sudah kepada
kemauannya sendiri, kepentingannya sendiri. Saya sangat percaya rumah tangga akan bisa dibangun dengan kuat. Saudara lihat ibu-ibu, mama-mama kita, nenek-nenek kita, kungkung popo. Ya. Masalahnya saudara sama hebatnya seperti masalah sekarang. Tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan? Karena ada yang mau berkorban. Berani mempertaruhkan hidupnya bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca kisah yang luar biasa di dalam perjanjian lama tentang seorang yang bernama Musa. Bagaimana saudara sekalian Tuhan sudah sangat marah terhadap bangsa Israel. Karena ketika Musa dipanggil Tuhan ke atas gunung Sinai, 40 hari, 40 malam, firman Tuhan mencatat dia tidak makan, dia tidak minum, menunggu Tuhan. Berbicara kepadanya sudah memberikan 10 perintah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel di bawah? Lama banget ini. Musa gak turun-turun, jangan-jangan dia mati. Mereka nyusul ke atas gak mungkin boleh ya, itu tempat yang kudus sekali. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32, apa yang dilakukan bangsa ini? Sangat menyedihkan, sangat membangkitkan murka Tuhan. Bangsa ini kemudian meminta saudara orang-orang Israel yang banyak jumlahnya kurang lebih 2,5 juta. Ya, kalau saudara baca 600.000 orang laki-laki keluar dari Mesir. Belum terhitung anak, belum terhitung istri, ada orang-orang asing juga yang ikut. Kurang lebih 2,5 juta. Dan sebelum sudah mereka keluar meninggalkan Mesir, Tuhan membuat hati orang Mesir ini murah hati, kasih emas. Waduh, jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir itu kaya raya. Bawa emas, bawa semuanya. Jadi saudara sekalian di Keluaran 32 kita membaca. Bagaimana saudara sekalian bangsa ini menyuruh Harun, ayo buatkan kami Tuhan yang lain. Nah ini ya. Lalu sudah disuruh dicopot semua emas-emas, nempel di hidung, nempel di kuping, di gelang, semuanya. Ya, di tangan semuanya. Lalu diolah menjadi lembu emas. Dan mereka menari-nari, mereka menyembah seperti yang pernah dilakukan oleh orang Mesir. Mereka melihat itu dalam keseharian mereka di Mesir. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau dalam keseharian kita, keluarga kita, budaya kita, teman-teman kita memiliki iman yang berbeda saking udah seringnya ketika saudara rasa ada kecewa. Rasa aduh cara Tuhan kok lama ya, doa gak dijawab-jawab. Hati-hati, saudara bisa kembali sudah kepada iman yang lain. Ini dialami oleh bangsa Israel. Sampai kemudian Tuhan menjadi sangat murka dan ingin membunuh semua orang Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa, ini yang luar biasa. Ini praktek iman dari seorang pemimpin berkarakter agung. Mari kita membaca dalam Keluaran pasal 32. Ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Wow. Tuhan, kalau engkau enggak ampuni bangsa ini, lebih baik aku cabut aja namaku dari buku kehidupan. Waduh, luar biasa. Dia berani pasang badan untuk supaya murka Tuhan saudara boleh disurutkan. Saya pernah membaca kisah yang mengharukan ketika terjadi gempa bumi yang hebat di salah satu kota daerah di China. Sudah ketika kemudian dicari orang-orang yang masih bisa diselamatkan di antara reruntuhan batu-batu bangunan-bangunan. Dijumpai ada seorang ibu yang memeluk bayinya. Saudara sekalian dengan pakai mantel yang sangat tebal. Dipeluk, dilindungi sehingga bangunan batu-batu itu mengenai dia, dia mati. Tetapi bayi yang di dekapnya masih hidup. Karakter yang agung. Tidak hanya dimiliki oleh seorang ibu kepada anak.
Tetapi saudara sebagai anak Tuhan yang berani rela berkorban. Bukankah itu menjadi satu ciri utama sudah Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Markus 10 ayat 45 firman Tuhan berkata bahwa dia datang bukan untuk dilayani. Dia datang melayani, memberi hidupnya, memberi nyawanya bagi tebusan banyak orang. Saya sangat percaya kalau istri-istri di tempat ini rela berkorban, tidak akan ada perceraian. Amin. Amin. Saya juga sangat yakin kalau di tempat ini suami-suami rela berkorban, tidak akan ada perceraian. Tuhan pilih salah satu, siapa yang lebih waras. Dia yang mau mengalah, dia yang mau bersabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun orang yang kita hadapi sangat menjengkelkan, tidak berubah. Bu, saya berubah, tapi dia gak mau berubah, percuma dong. Saya selalu mengingatkan, kamu berubah bukan demi pasanganmu. Kalau saudara berubah demi pasangan saudara, capek. Ya. Perubahan saudara itu kondisional, bersyarat. Waduh, saya lebih semangat sebab dia berubah. Saya lagi lebih baik. Tapi kalau dia gak berubah, males dah, percuma. Saya sudah berubah, dia gak berubah. Enggak ada. Nah, berarti sudah perubahan saudara bersyarat. Tetapi kalau saudara berkata mau dia berubah, tidak berubah, saya tetap berubah. Kenapa? Karena Kristus. Karena imanku kepada Kristus. Amin saudara. Karena Yesus tetap setia sekalipun kita tidak setia. Karena dia tetap mengasihi kita sekalipun ada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak tergantung. Unconditional love. Kasihnya tidak pakai syarat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dunia ini kita banyak mendengar cerita-cerita yang mengharukan. Bagaimana pengorbanan dari orang-orang yang kita lihat sebetulnya orang itu punya potensi untuk bisa terkenal, untuk bisa berkarir luar biasa. Saya pernah menonton film biografi dari artis Grace Kelly. Dia seorang artis yang cantik ya, dari Amerika Serikat. Dia pernah memenangkan Academy Award. Tetapi kemudian dalam perjalanan hidupnya ketika dia menikah dengan Pangeran Rainier dari Monaco. Apa yang dia lakukan? Dia memilih saudara mementingkan hidup keluarga dan rakyatnya. Dia menolak untuk main film lagi. Walaupun ada tawaran begitu banyak datang, dia berkata tidak. Keluarga, anak-anaknya, suaminya dan rakyat Monaco jauh lebih penting daripada prestasi, reputasi, cita-cita, ego yang ada di dalam dirinya untuk dia bisa terkenal. Dia korbankan. Saya juga sangat yakin ada banyak rumah tangga bisa diselamatkan kalau ada yang berani berkorban. Bapak Ibu Saudara, dan biasanya ketika ada anak maka memang wanita diciptakan sebagai penolong. Beranikah saudara meninggalkan ego? Kenapa sudah ada banyak anak-anak hancur di dalam rumah tangga? Karena dua-duanya ingin berprestasi. Dua-duanya ingin mencapai puncak. Ingin mencapai aktualisasi diri. Saya kan lulusan luar negeri. Saya kan kuliah. Saya kan hebat. Saya kan orang kaya. Saya kan, wah saudara bisa sebut itulah segala macam. Dan sudah tinggal tunggu aja. Jika dua-duanya seperti itu, maka pasti ada korban yang lain. Korbannya adalah anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat sekarang ciri yang ketiga. Setelah mental yang kuat seperti raja, karakter yang agung, mental yang kuat seperti baja, karakter yang agung seperti raja. Yang ketiga ciri praktek iman dalam hidup sehari-hari adalah bekerja dengan integritas seperti untuk Tuhan. Amin. Bekerja dengan integritas seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan memberikan kepada kita satu nasihat yang penting sekali berhubungan dengan uang. Mari kita melihat 1 Timotius 6 ayat 9 sampai ayat 10.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Love of money. Akar segala kejahatan ujungnya cinta akan uang. Jangan salah, ujungnya bukan uang, bukan. Uang tidak jahat, saudara. Cinta akan uang, itulah akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Apa ciri-ciri orang sudah menjadi hamba uang, budak uang? Apa cirinya? Karena semua pasti ngaku, oh aku enggak jadi hamba uang kok. Coba kita lihat cirinya. Orang saudara kalau fokusnya itu hanya uang aja. Ya. Hati-hati. Mungkin saudara sudah jadi diperbudak oleh uang. Apa yang paling menyita pikiran saudara itu pasti memperbudak saudara. Ya. Kalau pikiran saudara seks terus, sudah udah jadi budak seks. Pikirannya duit terus, saudara jadi budak uang. Satu kali dalam airport, ini cerita sesungguhnya ini. Seorang pengusaha udah pensiun, udah tua sudah ya. Dia melihat seorang anak muda ya, bawa tas berat, tanya, "Nak, kamu sudah berkeluarga?" "Sudah, anak 2. Kerjamu apa?" Pengusaha tua ini, "Aku kerjanya serabutan. Tapi walaupun gimana aku tetap harus pulang ketemu sama istri sama anakku, aku udah kangen." Wah gitu ya. Lalu pengusaha tuanya berkata, "Wah kamu serabutan tapi mapan." Loh apa maksud Bapak? Bapak apa pekerjaannya? "Aku sudah pensiun, rumahku di Menteng besar. Aku mapan tapi serabutan." Loh apa maksud Bapak? "Saya lihat kamu serabutan tapi kamu mapan." Hebat nak. Lalu mulailah cerita Bapak itu. "Dulu waktu saya muda tidak ada yang lain. Uang terus saya kejar. Ambisi saya, waduh kalau bisa saya mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Berapa turunan, enggak usah cari duit pun masih bisa hidup. Uang membuat saya semakin haus, semakin haus." Itu sama kayak bapak-bapak kalau minum bir sama kacang asin. Ya, Saudara perhatikan gak itu? Saya dulu gak ngerti saudara, tapi ada teman saya suka minum bir. Kenapa sih selalu orang minum bir dikasih kacang? Kacangnya gratis. Betul ya Pak? Betul gak? Kok gak ada yang berani jawab. Kalau begitu jawab, wah tukang minum bir ini ya. Kacangnya gratis. Kalau sudah makan kacang asin, haus terus. Birnya pesan terus kan. Pesan. Jadi Bapak itu berkata, nah itu. Cari duit itu kayak orang minum bir kasih kacang. Haus gak pernah puas, itulah saya. Saya sering tinggalin istri, saya sering tinggalkan anak. Ya, yang dekat sama anak-anaknya cuma istri saya. Tetapi ya istri saya juga akhirnya sakit hati, kepahitan. Anak-anak pun akhirnya ya udahlah. Ya lalu tanya, "Bapak anaknya di mana?" "Satu di London." Wah udah sukses di sana, punya real estate. Satunya di Amerika lagi ambil kuliah S2, sukses sekali. Ya. Lalu kemudian Bapak ini berkata, "Tapi saya mapan yang serabutan. Di tengah masa tua saya punya semuanya. Saya punya rumah yang besar di Menteng, saya punya mobil, saya punya satpam, saya punya pembantu, saya punya asisten, punya pemotong rumput, saya punya accountant sendiri, punya semuanya. Tapi saya kesepian." Istri Bapak, istri saya meninggal tahun yang lalu, sakit kanker. Pada waktu istri saya meninggal, anak saya yang di London hanya SMS saya dan berkata, "Pak, sorry aku enggak bisa datang. Ini ada meeting penting sekali dengan para buyer ini, enggak bisa. Para direksi, saya harus pimpin meeting, sorry ya Pak ya." Anaknya yang di Amerika yang sedang mengambil S2 juga hanya telepon dan berkata, "Sorry Pak, aku enggak bisa datang.
Ini lagi ada ujian mid semester. Saya harus kebut, saya harus selesai. Coba Anda bayangkan. Ibu yang melahirkan, membesarkan, mengorbankan hidupnya meninggal dunia. 2 anak gak ada yang mau datang. Sampai hari ini mereka tidak pernah menjumpai saya. Saya sekolahkan, saya kasih uang, saya kasih mobil mewah, saya kasih semuanya. Tapi itu tidak membuat mereka berhutang budi sama sekali. Saya seorang yang mapan, tapi kehilangan segala-galanya. Saya menyesal. Lalu kemudian orang itu bilang, sabar Pak, sabar. Sabar saya sudah sedalam lautan. Semuanya sudah terlambat. Itu sebabnya saya nasihati kamu anak muda, jangan seperti saya. Kamu masih serabutan tapi tidak boleh fokus utama hidupmu hanya uang, uang dan kenikmatan duniawi. Kalau engkau lakukan itu engkau akan berujung yang sama dengan kehidupan saya sekarang. Nelongso. Bahkan saya mati pun gak ada yang mungkin yang menangisi saya lagi. Ciri yang kedua, orang bekerja sebagai budak. Tidak memperhatikan proses dalam pekerjaan. Yang penting hasil. Yang penting sugih. Yang penting kaya. Yang penting sukses. Yang penting sangat berhasil. Proses nggak terlalu penting. Mau nipu, ya, mau bohongin orang, mau pakai pelicin, nah, ya, mau pakai palu nggak penting dah. Pokoknya sukses. Hati-hati. Berapa banyak orang tidak pentingkan proses. Dalam Alkitab kita mengenal seorang yang bernama Yakub. Saudara, dia tidak pentingkan proses sama sekali. Padahal dari sejak dia ada di dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Di dalam kandungan engkau ada 2 anak yang bertolak-tolakan. Yang muda akan lebih kuat daripada yang besar. Yang muda akan menerima berkat kesulungan. Tapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Dia tidak pegang janji Tuhan. Dia pakai caranya sendiri. Dia tidak pentingkan proses. Dan kalau saudara lihat hidup Yakub. Bagaimana dia memanfaatkan satu situasi. Pada waktu kakaknya Esau pulang dari berburu, sangat lapar sekali. Kakaknya emosional. Kakaknya ini sudah badannya gede, tapi pikirannya pendek. Ya, saudara, saya nggak sedang menyindir, nggak ya. Tapi banyak orang pendek, pikirannya memang panjang, saudara ya. Ini Esau badannya besar, pikirannya pendek. Jadi dia bilang, ayo Dek, kasih itu kacang merah, sup kacang merah. Saudara Yakub berkata, boleh kasih sup kacang merah. Jual dulu hak kesulunganmu, tuker-tuker barter. Bayangin, masa satu mangkok sup kacang merah ditukar sama hak kesulungan. Ya hanya orang yang gak bisa pikir panjang kan. Saudara Esau berpikir, saya sebentar lagi mati nih, buat apa hak kesulungan. Ya udah, tukar. Udah makan, habis itu udah. Lihat sudah. Yakub lebih mementingkan hasilnya. Sekali lagi saudara, dia berkolaborasi dengan mamanya sendiri. Menipu papanya yang sudah buta. Saudara-saudara sekalian, dia pura-pura jadi Esau. Membawa binatang buruan yang sudah diolah. Supaya dia dapat berkat kesulungan. Dia lebih pentingkan hasil daripada proses. Apakah orang seperti ini bisa berhasil? Bisa. Koruptor berhasil, sugih, kaya. Tapi saya jamin hidup akhirnya tidak enak. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Dia terpaksa harus melarikan diri, meninggalkan bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya karena mau dibunuh oleh kakak kembarnya. Sampai sudah sekalian ketemu di Kanaan paman Laban, pamannya sendiri. Dia harus ketemu batunya, dia ditipu. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam hidup ini sudah lebih mementingkan hasil, bukan proses yang benar. Bukan integritas yang saudara utamakan, hati-hati. Apa sih itu integritas? Kalau saya boleh bahasakan pakai bahasa saya sendiri. Integritas adalah mengerjakan sesuatu di tengah kegelapan seakan-akan ada lampu yang terang. Nah itu integritas.
mengerjakan sesuatu, tapi di tengah kegelapan seakan-akan ada lampu yang terang. Artinya apa? Walaupun gelap, sudah dia tidak ngambil milik orang, dia tidak bohongin orang, dia tidak curi, seakan-akan ada lampu. Itu sebabnya saya berkata bahwa ciri orang yang mempraktekkan iman yang ketiga ini, bekerja dengan integritas seperti untuk Tuhan. Bukan karena takut istri, ada istri aku ndak minum, ada istri aku ndak mabuk, ada istri aku ndak merokok, ada istri, wah takut istri. Istrinya nggak ada, hore. Ada istri yang takut suami, ada suami. Waduh kayak alim, ya takut suami. Ada anak yang takut orang tua, kayak alim semua. Begitu nggak ada orang tua, liarnya luar biasa. Ada jemaat takut pendeta, ada pendeta, waduh semua kayak malaikat semua. Ada pendeta tidak takut Tuhan. Ada saudara, Tuhan ndak ketok aja kok. Wah ya hati-hati. Itu sebabnya sudah integritas sangat amat penting. Saudara lihat bagaimana orang-orang yang lebih mementingkan hasil daripada proses. Mereka pasti cepat atau lambat pasti ketemu batunya. Yang ketiga, ciri orang yang bekerja sebagai budak akan mengorbankan hubungan. Karena yang lebih penting duit, lebih penting kesenangan duniawi, mengorbankan hubungan dengan Tuhan. Nggak penting Tuhan. Tuhan itu hari Minggu, hari Senin yang lain-lain, yang penting duit. Nggak ada duit, ya nggak bisa apa-apa. Itu sudah. Saudara membaca kisah tentang Ananias dan Safira. Bagaimana dia seperti seorang yang murah hati, menjual tanah, memberikannya kepada pekerjaan Tuhan. Tapi dia berbohong. Dia hanya beri sebagian, ngomong, ku persembahkan semuanya. Dan saudara lihat bagaimana dia berani mengorbankan hubungan dengan Tuhan. Ananias dan Safira menerima hukuman yang setimpal. Langsung wafat saudara ya, langsung meninggal dunia. Kita juga melihat ada orang-orang yang berani mengorbankan hubungan dengan saudara demi dapat uang. Berapa banyak sudah di sini antar saudara kandung nggak bicara? Karena mungkin rebutan warisan, karena mungkin saingan dalam pekerjaan. Berapa banyak sudah di sini ada anak yang benci sama orang tua? Nggak ada lagi hubungan dengan orang tua atau mertua. Kalau saudara usut-usut, ujung-ujungnya ada masalah ini juga. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak mengorbankan hubungan dengan keluarga. Lot contohnya. Dia nggak pusing saudara, pamannya Abraham yang mengasuh dia yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bawa Lot sampai berhasil. Habis itu saudara ketika disuruh milih, dia pilih yang lebih baik untuk dirinya. Ini orang China bilang apa saudara? Bocengli nih. Ya. Nggak tahu diri. Lot mengorbankan hubungan darah demi cinta akan uang. Yudas Iskariot kurang apa? Dia bendahara dipercaya Yesus. Dia curi uang ini. Dia korbankan sudah hubungan dengan Tuhan, keluarga, dengan sesama nama baik. Rasanya nggak penting lagi. Karena sudah menjadi budak. Cinta akan uang. Menghancurkan sudah. Menghancurkan semuanya. Bahkan Paulus menyebut satu rekan pelayanannya bernama Demas. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan Demas sudah mencintai dunia ini. Meninggalkan pelayanan. Bapak Ibu hari-hari ini sungguh sangat mengerikan. Apa yang saudara kejar itu akan menentukan bagaimana akhir hidup saudara. Sekalipun kita membutuhkan uang. Tetapi uang janganlah menjadi fokus yang utama. Jangan cinta akan uang. Karena itu akan berakhir dengan kehancuran. Firman Tuhan berkata akar segala kejahatan cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bekerja dengan integritas seperti untuk Tuhan yang terakhir. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan.
Sungguh-sungguh sudah sekalian, sudah diselamatkan. Benar sudah. Dia tidak takut orang, dia bukan takut suami, bukan takut istri, bukan takut orang tua, bukan takut bos. Tapi dia takut Tuhan. Amin. Dia takut Tuhan. Kenapa bisa takut Tuhan? Tuhan gak lihat. Iman. Mata imannya melihat ada Tuhan di mana-mana. Itu sebabnya saya akan tutup dengan satu ayat Filipi pasal 2. Ayat 12 sampai 14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bekerja dengan takut dan gentar. Saudara jangan lupa baca warta ya. Pak Hani hari ini tulis warta, ada kesaksian yang bagus sekali. Minggu yang lalu saya melayani di Jakarta, Pak Hani melayani di Jogja. Ya, bawaannya banyak, bawa koper tarik, bawa jas, bawa tas kempit. Ya, rupanya waktu habis naik kereta, saudara sekalian udah duduk di mobil, ya kereta Agrowilis masih mau lanjut ke Bandung. Sudah duduk, lalu kemudian Jerry yang koordinator di HFC, pendeta di HFC berkata, Pak makan di mana? Oh makan yang biasa aja. Waktu ngomong makan yang biasa, dompetku mana? Waduh, ketinggalan di kereta. Nah, saudara tahu kalau Pak Hani beda sama saya. Saya bawa dompet sering tidak bawa duit. Iya karena suami gak bisa pergi gak bawa duit. Jadi saya sering pergi sama dia jadi saya tenang. Tapi kalau Pak Hani waduh bawa duit, kredit card, bawa kunci, bawa apa lagi saudara? Kamera, baru lagi kameranya. Waduh itu jantung kayak mau copot. Langsung keluar. Sepanjang jalan dia cuma Yesus tolong. Terus udah pucet. Untung gak kena serangan jantung ini saudara. Ya. Aduh udah dikejar setengah mati. Pak Paulus yang mendampingi dia berkata, Pak Hani keretanya sudah jalan. Gimana? Aduh lemes. Ya. Wah langsung masuk ke kantor ini. Itu sepanjang jalan, Pak Hani cuma cerita sama saya. Sepanjang jalan gak ada kata yang lain, cuma Yesus tolong. Udah gak bisa lagi doa yang aneh-aneh. Itu orang kepepet emangnya pendeta bukan orang. Orang saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya bawa duit itu aja akeh-akeh. Ya. Waduh sampai di dalam ruangan lega, kenapa? Sebab lagi itu ibu satu keluarin KTP. Siapa ini? Terus langsung Papa, oh itu tasnya Bapak. Ya, kemungkinan kedua saya baru lihat saudara, Pak Hani itu enggak bawa dompet, masukin tas, itu duit segepok langsung plung. Jadi kelihatan merah semua tuh warnanya. Jadi saudara bisa dikembalin tasnya, duit segepoknya bisa diambil kamera, bisa, sangat bisa kan. Langsung sudah dikembalikan. Coba Bapak periksa dulu, saya takut sekali pegang tas ini isinya mahal semua ini. Saudara ternyata isinya masih lengkap. Pak Hani berkata, siapa ini yang menemukan? Itu petugas kebersihan kan sebelum kereta turun kan mesti ada yang bersih-bersihkan. Itu petugas. Saya pingin tahu siapa orang itu. Ini nomor handphone saya, suruh hubungi saya. Pak Hani kasih 300.000. Ini ya. Oh terima kasih Pak, terima kasih. Kemarin saudara orangnya kasih SMS-nya. Pak saya Heri yang menemukan tasnya Bapak di kereta api. Oh ya terima kasih ya Heri. Berapa nomor rekeningmu? Oh saya tidak punya rekening Pak. Saya sudah cukup dapat 300.000 dari ibu. Wah ibu yang di sana juga nggak mata duitan. Ini Indonesia loh saudara, Indonesia. Mujizat luar biasa. Masih ada orang punya integritas. Sampai dipaksa Bapak nggak apa-apa. Saya mau ucapkan syukur. Udah jangan Pak. Saya sudah cukup dapat 300.000 buat saya sudah sangat banyak. Terima kasih Pak, alhamdulillah terima kasih. Saudara tahulah dari katanya alhamdulillah.
Coba, Bapak Ibu Saudara. Ternyata di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah konsumerisme, di tengah-tengah saudara sekalian ketamakan, masih ada orang-orang sederhana yang hidupnya memegang integritas. Bagaimana dengan kita? Saudara sekalian, apakah kita takut dan gentar? Kita yang menyandang nama Kristus, Kristen. Apakah dunia bisa melihat kesaksian hidup kita? Apakah saudara menjalankan bisnis saudara dengan takut dan gentar? Apakah anak-anak muda di sini pacaran, bergaul dengan takut dan gentar? Atau sudah enggak beda seperti orang dunia? Saudara bisa menjawab itu dan itu menggambarkan iman kita. Bekerja yang kedua dengan mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bekerja sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Bekerja tidak ngomel. Ada masalah jalani. Seperti seorang tukang tahu. Kristen saudara, sederhana hidupnya. Setiap kali mau jual tahu dia berdoa, Tuhan berkati perjalananku supaya selamat. Supaya tahunya laris, Tuhan berkati. Dan benar setiap hari dia jualan laris, pulang pasti tahunya habis. Tapi satu kali sudah dia jalan dari rumah, biasa memang harus menyusuri sawah untuk tunggu angkot. Tapi hari itu saudara, walaupun dia sama sudah doa, sudah baca firman, tapi kakinya kepleset, tahunya ceblok semua, masuk ke sawah. Waduh, dia berkata, Tuhan kenapa hari ini saya udah berdoa tapi ku tahu ku ceblok semua. Akhirnya saudara dia pulang dengan tangan kosong. Dia bilang sama istri, hari ini saya gak bisa jualan. Aku gak bisa dapat duit hari ini. Kenapa ya Tuhan gak mendengar doaku. 2 jam kemudian dia mendapat jawaban. Tetangganya berkata, Pak, itu angkot, mobil angkot yang biasa kamu pakai, yang kamu tumpangi, masuk jurang. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillahnya lain lagi nih ya. Ini orang Kristen, puji Tuhan. Gak boleh juga sih puji Tuhan di atas kemalangan orang lain ya. Yang lain saudara masuk jurang mati semua. Tapi Tuhan ingin menunjukkan ada doa-doa yang kita panjatkan. Tidak selalu Tuhan katakan ya. Kita tidak mengerti hari ini kenapa Tuhan tidak jawab ya. Tapi kita harus yakin dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dia selalu baik, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.